Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita coba menghayal sesuatu yang sudah berpuluhan tahun saya pikirkan untuk saya publikasikan, tapi kata-katanya belum tepat. Tapi ini pengalaman, ya. Tapi pengalaman ini hayalan ya, ini di negeri orang ini. Saya kasih judul Dendam Kemiskinan. Apa itu dendam kemiskinan? Mari kita simak. Pemirsa Gunsan Talk, saya melihat adanya fenomena ketika seseorang dulunya susah, miskin lah, sekolah aja dia tersengat-sengat, lambat. Bukan lambat berarti dia nggak naik kelas, artinya dia butuh biaya, butuh bantuan orang lain, kehidupannya juga begitu. Sangat sederhana lah, bukan sederhana lagi, malah sangat susah. Orang tuanya sangat susah. Kalau dulu itu susah bantuan seperti sekarang, sembako dari pemerintah kan nggak ada medsos juga ya. Jadi bantuan-bantuan dari orang lain sangat tinggi. Nah, mereka yang susah miskin ini punya cita-cita yang sangat tinggi. Apalagi banyak dihina oleh tetangga, bully lah katakan ya. Ini mungkin perasaannya aja kali ya, atau cuma dikasihani tapi tidak dibantu. Akhirnya mempunyai tekad, si seseorang ini mempunyai tekad untuk menjadi seorang hebat, seorang pemimpin atau seorang pengusaha atau apapun lah dia. Tapi banyak kan ini seorang pemimpin yang berangkat memang dari bawah ini, itu selalu lupa dengan bawahnya. Dia malah takut yang di bawahnya ini atau yang setara dia dulu susah menyainginya. Kok bisa? Ini yang saya lihat ya, ini di negeri orang. Yang saya lihat seperti itu. Kenapa dia bisa takut? Program-program dia ketika jadi pemimpin hanya program bantuan, seperti program instan. Kalau orang bilang makan mie instan ya ngenyangin enggak, tapi bikin sakit perut. Ya, apa itu program? Ini program yang memang disukai oleh masyarakat bawah, karena dia tidak bisa berpikir panjang, dia berpikirnya untuk hari itu aja. Apa programnya? Bantuan sosial, bansos, sembako itu, nah kasih sembako. Nah, terus bantuan apa lagi? Oh, bantuan bisa menuju Mekah. Apa contohnya? Umroh lah. Terus bantuan-bantuan ini naikin ekonomi mereka kan? Tidak. Tidak menaikkan ekonomi mereka. Tapi mereka bahagia. Bisa sampai di Mekah tanpa biaya. Ya, bahagia mereka. Tapi tidak menaikkan ekonomi. Nah, kenapa saya bilang ini dendam kemiskinan? Ada yang dia memang susah payah, rumahnya pun di gang kecil, susah lah hidupnya. Menapak, keluarganya menapak naik. Dan giliran dia dengan kelihayannya, kecerdikannya, saya tidak ngomong kepandaian atau kepintaran ya, karena itu lebih kepada nilai di pelajaran-pelajaran di sekolah. Kalau ini lihai dan cerdik, karena pelajaran belum tentu tinggi, tapi mereka lihai bisa jadi pemimpin. Ya, memamerkan mobilnya, memamerkan rumahnya, mobilnya begitu banyak. Wah, yang dulu beli motor aja dia susah gitu. Itu dipamerkan, begini cerita. Nah, di lingkungan para pemimpin yang takut anak buahnya bisa menyamai dia, biar setara, paling enggak berdekatan atau 11, 12 atau 18, 19. Itu sangat takut pemimpin-pemimpin yang begini.
Ini saya bilang kebanyakan dari masyarakat yang sangat bawah. Kita bukan mengecilkan ya, tapi harusnya beliau ini melihat, harusnya diberi peluang mereka. Tidak. Akhirnya apa? Seputaran anak buahnya itu penjilat semua. Asal bapak senang, ya kan ikut. Ayo jalankan ini. Gimana menurut kalian? Bagus bos, bagus bos. Karena si penjilat ini juga nyari peluang kan untuk bisa naik jadi pimpinan juga gitu. Loyal untuk saat itu. Tapi ketika dia punya peluang, dia menjadi tidak loyal. Kalau kata orang dia digergaji angin bosnya. Dia lupa akan jas merah, dia lupa akan sejarah. Siapa yang membawa dia? Nah, tapi rata-rata seperti ini nih. Lingkungannya seperti ini nih. Penjilat. Karena dia suka dengan penjilat itu. Kenapa penjilat? Penjilat itu akan selalu membenarkan apa yang dikatakan bosnya. Walaupun salah secara hukum ataupun salah secara undang-undang. Begini. Bos ini kan maksudnya begini. Tidak ada yang salah. Beliau mengatakan itu bukan untuk Anda, tapi ini untuk rakyat. Pokoknya disinkronin sih nggak bakal sinkron, nggak bahasa si bos dengan si penjilat ini. Tapi itu kenyataannya. Beliau atau si bos ini akan mencari penjilat yang bisa mendampingi dia. Terserah penjilat itu mau korup, mau apa, terserah. Tapi ini kebanyakan bisa melibas, tapi dia nggak peduli. Beliau seorang pemimpin di pemerintahan itu, dia tidak peduli itu pemimpin-pemimpin kedinasannya itu bukan orang profesional, nggak peduli. Yang penting bisa membentengi, bisa menjawab setiap persoalan. Masalah jawaban itu disukai atau jawaban itu benar atau jawaban itulah ada jalan keluar, nggak peduli. Dan dia cari orang-orang yang begitu supaya menurut dia tidak bisa melibasnya. Ada kaderisasi? Tidak. Kaderisasinya hanya kepada keluarganya, anaknya, ponakan, adik. Itu semua yang mau diangkat dia. Kenapa dia mengatakan? Karena mereka nggak bisa jalan sendiri, harus dibantu. Dia tadi dendam kemiskinan itu yang membuatnya seperti itu. Agar tidak jatuh, tidak ada yang bisa menyaingi. Kalau bisa 7 turunan menjabat terus. Terlepas program itu benar atau tidak, berpihak kepada rakyat atau tidak, yang penting bisa menguasai kekuasaan. Dendam kemiskinan ini akan berlanjut karena ada kaderisasinya. Yang di bawah-bawahnya si para penjilat ini begitu polanya juga. Orang profesional yang berkompeten itu akan susah masuk di wilayah itu. Karena dia melakukan program yang benar dan takut. Padahal orang yang profesional dan kompeten itu adalah orang yang paling loyal menurut saya. Menurut saya paling loyal. Dia tidak akan membunuh atasannya. Ya, pola-pola dendam kemiskinan ini banyak terjadi di wilayah kita. Dan ketika dia tidak berkuasa lagi, kalau dia tidak punya kaderisasi keluarganya, anaknya atau apa, si penjilat-penjilat itu pada kabur. Datang penjilat baru atau yang masih bertahan. Yang masih bertahan biasanya belum punya jabatan atau belum punya peluang untuk cari cuan. Tapi kalau sudah, diam juga dia nanti. Coba contohnya yang mana? Ini di negeri orang. Kalau contohnya di negeri ini, kalianlah yang bisa memberi contoh siapa dia. Jadi itulah namanya dendam kemiskinan. Dia akan mempertahankan kekuasaannya. Dia akan mempertahankan sampai anak cucunya. Nggak peduli orang lain dan nggak penting soal ekonomi rakyat. Yang penting adalah bisa menyuapi rakyat sesaat agar tetap memilih dia. Itu aja namanya dendam kemiskinan. Dan dendam kemiskinan ini saya lihat di negeri orang. Mungkin di negeri dongeng. Tapi dendam kemiskinan ini tidak akan terjadi di perusahaan. Kalau perusahaan melakukan karyawannya dengan penjilat, hancur tuh perusahaan, habis digerogoti. Tapi kalau di pemerintahan kan menggerogoti uang negara, uang rakyat.
apalagi sampai penegak hukumnya juga penjilat. Aduh, itu semua kerjasama kong kali kong, ya aman-aman aja, hukumannya juga bisa bebas-bebas aja, malah nggak dihukum, dipanggil periksa, sudah rakyat sudah lupa, lepas. Ya begitulah. Orang-orang yang mempunyai dendam kemiskinan ini sangat tega. Dia pasti berani menjatuhkan bosnya atau lupa dengan sejarahnya. Itulah, dia akan sombong, dia akan arogan, dia tidak rendah hati, padahal dia miskin dan berangkat dari bawah. Harusnya dia mengangkat orang-orang yang miskin itu jadi hebat seperti dia, tapi dia takut. Banyak yang takut, banyaklah itu, di mana-mana itu seperti itu. Banyak kepala daerah yang begitu juga di negeri dongeng, ya. Begitu di partai politik juga banyak yang begitu, tapi partai politik yang benar, ya, ini jalannya. Tapi kalau partai politik pemilik agak repot. Nah, dia pasti banyak pemilik kan. Nanti kita bicara khusus tentang partai politik pemilik. Dengan gampangnya bisa mengganti ini, ganti itu, nggak perlu ADART. Begitulah pemirsa Gunsantok, dendam kemiskinan. Mudah-mudahan nanti bagi rakyat yang miskin, berangkat dari bawah, banyak ditolong orang, yang penuh dendam akan bisa mencapai kejayaannya, tidak arogan. Ya, lebih baik tetap rendah hati, tetap menunduk seperti padi. Sederhana tapi brilian. Tidak dendam kemiskinan yang mengakibatkan ketika kalian sudah menjadi orang hebat, lupa dengan yang miskin. Tidak boleh yang miskin naik, cukup dikasih bansos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.